Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu mengenai user management. Dengan anggota kelompok, saya sendiri Rika Ardita dengan NIM akhir 131824-20114. Kemudian langsung saja ke latar belakang, yaitu yang pertama, sistem informasi digunakan oleh banyak pengguna dengan peran berbeda. Tidak semua pengguna boleh mengakses seluruh fitur. Lalu diperlukan pengelolaan pengguna agar sistem, yaitu sistemnya agar aman, terstruktur, terkontrol. Kemudian ada user management menjadi komponen utama dalam keamanan sistem. Kemudian apa sih yang disebut user management? User management adalah proses mengelola identitas, hak akses, dan peran pengguna dalam suatu sistem informasi agar setiap pengguna hanya dapat mengakses sumber daya sesuai kewenangannya. Kemudian ada pula dari tujuan user management. Yang pertama, mengontrol akses pengguna ke sistem. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan data. Yang ketiga, menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi. Yang keempat, mempermudah administrasi pengguna. Dan yang terakhir, mendukung audit dan monitoring aktivitas. Kemudian ada komponen utama user management, yaitu diantara lain, yang pertama ada user atau pengguna, authentication atau autentifikasi, authorization atau otorisasi, role atau peran, permission atau hak akses, audit, dan logging. Kemudian ada user atau pengguna. User atau pengguna ini bersifat individu atau entitas yang menggunakan sistem. User atau pengguna ini juga memiliki identitas unik, yaitu username, user ID, dan email. Contohnya sendiri ada admin, operator, user biasa. Nah, kemudian kita lanjut ke authentication atau autentikasi. Yaitu proses verifikasi identitas pengguna. Contoh metodenya ada 4, diantara lain ada username dan password, PIN, OTP atau one time password, biometrics yaitu sidik jari atau wajah. Tujuannya yaitu memastikan pengguna adalah pihak yang sah. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya mengenai authorization atau otorisasi. Kenalkan, nama saya Rika Dimawan, NIM 1318242127. Authorization, proses pemberian hak akses setelah pengguna berhasil login. Menentukan 1 fitur apa boleh diakses, 2 data yang diboleh dilihat atau diubah. Contohnya, admin mempunyai hak akses penuh, user cuma akses terbatas. Role atau peran. Role adalah sekumpulan hak akses yang diberikan kepada pengguna. Contoh role, administrator, manajer, staff, QS, dan manfaatnya mempermudah pengelolaan hak akses. Yang kedua, lebih efisien daripada mengatur per user. Permission atau hak akses. Permission adalah izin spesifik dalam sistem. Contoh 1 yaitu create data, 2 real data, 3 update data, 4 data delete data atau flash. Permission biasanya melekat pada role. Model user atau manajemen. Dynamic access control atau DAC, Address Access Control atau MAC, Role Based Access Control atau RBAC, Attribute Based Access Control atau ABAC. Yang paling umum digunakan adalah RBAC. Role Based Access Control, hak akses berdasarkan peran pengguna, user, role, permission. Kelebihannya yaitu 1. Mudah dikelola, aman, scalable, banyak digunakan pada sistem modern. Oke, dilanjut dengan saya Reza Arjuna Fatanadabi dengan NIM akhir 098. Di sini ada proses user management, yang dimana ada pembuatan akun atau create user, kemudian pemberian role, login,
atau authentication, kemudian akses sistem atau authorization, kemudian monitoring aktivitas, dan penghapusan atau perubahan user. Kemudian ada keamanan dalam user management, yang dimana password hashing, multi-factor authentication atau MFA, session management, account logout, dan audit log. Tujuannya adalah mencegah serangan dan kebocoran data. Di sini ada contoh implementasi sistem akademik kampus, kemudian ada aplikasi e-commerce, kemudian sistem perbankan, dan yang terakhir sistem administrasi perusahaan. Setiap pengguna memiliki akun, role, hak akses berbeda. Di sini juga ada manfaat user management, yang dimana yang pertama keamanan sistem terjaga, yang kedua akses data lebih terkontrol, yang ketiga administrasi lebih mudah, dan yang terakhir mendukung tata kelola TI yang baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana user management adalah bagian penting dari sistem informasi, mengatur siapa yang boleh mengakses apa saja, mendukung keamanan, efisiensi, dan keteraturan sistem, dan yang terakhir implementasi yang baik meningkatkan kualitas sistem. Sekian pembahasan materi tentang user management dari kami kelompok 8. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.